Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyerenai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Bebek kecil, kemarilah. Biar saya kasih tahu sesuatu. Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan, atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Mau kau seperti itu? Ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun, tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain. Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi karena sangat malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Inilah akhir cerita. Bebek selalu hidup rukun. Semoga anak-anakku semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai bertemu kembali. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan nama Ibu Yohana Romauli Senturi. Hari ini kita akan mempelajari tentang hidup rukun di masyarakat. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup saling menghormati, menghargai, dan tidak saling bertengkar. Jadi, hidup rukun di masyarakat adalah hidup saling menghargai, menghormati, dan tidak saling bertengkar di lingkungan sekitar. Apa aja contoh hidup rukun di masyarakat? Yang pertama, kerja bakti di lingkungan sekitar. Kerja bakti adalah kegiatan gotong royong untuk melakukan suatu pekerjaan bersama-sama. Apa saja yang dilakukan saat kerja bakti? Itu ada membersihkan selokan, mencabut rumput yang menghalangi jalan, menyapu jalan, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, memperbaiki fasilitas umum. Apa saja fasilitas umum itu? Fasilitas umum itu ada masjid, musola, kantor RT, kantor RW, lapangan, dan lain sebagainya.
Apabila ada salah satu fasilitas yang rusak, maka masyarakat harus segera memperbaikinya agar fasilitas tersebut bisa digunakan kembali untuk kepentingan bersama. Lalu yang ketiga, mengikuti musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada dalam masyarakat secara bersama. Musyawarah ini penting untuk melakukan keputusan bersama. Lalu ada yang keempat, menghargai perbedaan agama. Dan yang kelima, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. Lalu sekarang kita akan membahas apa aja manfaat hidup rukun di masyarakat. Yang pertama, menghasilkan komunikasi yang baik. Kerukunan dalam suatu keluarga merupakan manfaat hidup rukun di masyarakat. Yang pertama, menghasilkan komunikasi yang baik. Kerukunan di dalam suatu keluarga maupun masyarakat sendiri bisa dibangun secara sederhana, yaitu dengan komunikasi yang baik untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Komunikasi yang baik akan menghindari adanya pertengkaran. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga komunikasi antar masyarakat agar terciptanya saling memahami. Lalu yang kedua, keadaan lebih aman. Manfaat hidup rukun ini yakni terciptanya keadaan yang lebih aman dan tentram antar masyarakat. Apabila hidup rukun dan saling memahami antar masyarakat sudah tercipta, tentunya akan membuat keadaan menjadi lebih aman dan tentram karena tidak adanya pertengkaran. Lalu, yang ketiga, mempererat tali persatuan. Manfaat hidup rukun yang selanjutnya ini mempererat tali persatuan. Hidup rukun yang sudah tercipta tentunya membuat satu dengan yang lainnya merasa saling memiliki. Hal tersebutlah yang kemudian mempererat tali persatuan itu sendiri. Manfaat hidup rukun akan memperkokoh hubungan dan juga kesatuan antar masyarakat. Hidup dengan tentram bersama keluarga dan juga masyarakat tentu saja akan memberikan banyak manfaat dan juga kebahagiaan. Lalu manfaat hidup rukun yang selanjutnya yakni menciptakan hidup yang lebih harmonis. Hidup rukun dalam menjalani kehidupan akan membuat keadaan menjadi lebih harmonis. Hubungan keluarga dan juga masyarakat yang baik tentu saja nantinya akan memberikan hasil yang baik. Sehingga jika suatu saat menghadapi masalah keluarga, manfaat hidup rukun selanjutnya yakni menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Hidup rukun dalam menjalani kehidupan akan membuat keadaan menjadi lebih harmonis. Hubungan keluarga dan juga masyarakat yang baik tentu saja nantinya akan memberikan hasil yang sangat baik. Sehingga jika suatu saat menghadapi masalah keluarga, akan sangat senang untuk membantunya. Manfaat hidup rukun yang selanjutnya yakni menghindari perselisihan. Manfaat hidup rukun yang selanjutnya yakni menghindari perselisihan. Hidup rukun dalam keluarga dan masyarakat akan menghindari perselisihan. Perselisihan pada dasarnya dimulai dari kesalahpahaman antar keluarga maupun masyarakat, sehingga nantinya akan menimbulkan komunikasi yang tidak baik, yang menjadi penyebab kemunculan perselisihan. Jika hal ini sudah terjadi, maka nantinya kehidupan pun mulai kurang rukun, sehingga jika terdapat suatu masalah kecil, masalah tersebut akan menjadi besar. Manfaat hidup rukun yang selanjutnya itu yakni membuat seseorang akan memiliki banyak teman dan relasi. Teman yang baik tentunya akan membantu kamu ketika kamu dalam kesusahan. Hubungan yang damai ini menciptakan suasana keakraban dengan siapapun sehingga akan mudah memiliki teman. Kerukunan sendiri merupakan salah satu perilaku yang mana mencerminkan tentang adanya saling pengertian agar nantinya tercipta perdamaian, persaudaraan, dan juga persahabatan. Dengan demikian, hal ini akan memberikan kesan yang baik di dalam suatu keluarga serta masyarakat itu sendiri. Lalu selanjutnya, menciptakan kemakmuran. Baik itu kemakmuran untuk diri sendiri maupun orang lain dan lain sebagainya. Hal tersebut karena mereka akan fokus
pada pembenahan serta perbaikan yang akan terus-menerus supaya kehidupan ini lebih baik dan juga sejahtera, tidak terfokus pada kesalahan ataupun kekurangan tanpa memberikan solusi yang menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang selanjutnya, menghargai perbedaan. Setiap kehidupan bermasyarakat tentunya akan terlihat. Lalu yang selanjutnya, menghargai perbedaan. Setiap kehidupan bermasyarakat tentunya akan terlihat adanya perbedaan. Perbedaan tersebut dapat timbul dari banyak sisi. Namun, apapun perbedaan itu, setiap orang harus menghargai adanya perbedaan itu tanpa membeda-bedakan yang lainnya. Apabila kerukunan dalam masyarakat sudah tercipta, tentunya akan membuat satu sama lainnya menghargai perbedaan tersebut. Setelah menelaah tentang manfaat-manfaatnya, sekarang ada nilai-nilai yang tercipta dari hidup rukun tersebut. Yang pertama, itu kebersamaan. Nilai kebersamaan akan terlihat jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari kekompakan dalam bertindak antara tiap-tiap individu dengan yang lainnya. Adanya saling